Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh peserta magang sekalian. Nah, di sini kami akan menyampaikan tutorial tentang pembuatan laporan magang, baik itu laporan magang secara individu maupun laporan magang kelompok. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tutorial ini, kami minta kepada Anda sekalian untuk masing-masing like dan subscribe channel ini sebagai bukti bahwa Anda menyaksikan ini sebagai bukti absensinya, dan ini juga untuk mendukung akreditasi dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu. Baiklah, kita mulai dari laporan individu. Ya, laporan individu. Laporan individu itu berbentuk seperti ini. Itu merupakan laporan dari masing-masing peserta, bukan secara kelompok. Artinya laporan individu ini adalah apa yang Anda kerjakan sendiri-sendiri secara pribadi selama berada di sekolah. Ini dilaporkan. Nah, di laporan individu ini, ya, laporan individu ini, pertama kita bahas dari yang paling depan. Ini ada cover ini, ya, cover laporannya. Di paling atas, ya, di paling atas cover ini ada tulisannya laporan magang kependidikan 2. Ya, tulisannya adalah laporan magang kependidikan 2 di sekolah mana? Ya, di sekolah mana kita magang. Nah, kemudian di sini ada logonya. Pakai logo IAIN yang baru, ya. Pakai logo IAIN baru. Jangan pakai logo IAIN yang lama. Tolong nanti dicari saja, ya, dicari saja. Ya. Kemudian di bawahnya, di bawah logo ini ada tulisan disusun oleh nama kalian secara sendiri. Kemudian NIM, ya. NIM kalian di sini, tulis di sini. Nah, kemudian di bawahnya Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun berapa, ya. Jadi seperti itu, ya. Ya, itu ya. Jadi ini bentuk covernya, ya. Nah, cover ini, ya, ya, depan belakang, ya, ini dijilid seperti ini. Ini dengan menggunakan kertas kambing, ya, menggunakan kertas kambing yang warna orange, ya, biar semuanya sama. Fakultas Tarbiyah dan Tadris menggunakan warna ini, ya. Nah, kemudian di bagian dalam, ya, bagian dalam itu sama dengan tulisannya bagian luarnya, ya. Di halaman pertama sama seperti yang bagian luarnya. Kemudian di halaman berikutnya, ya, di halaman berikutnya ini ada pengesahan, ya, ada pengesahan, lembar pengesahan. Mungkin Anda bisa lihat nanti di buku panduan, ya, di buku panduan magang Anda ada di situ. Nah, pengesahan ini di sini isinya adalah yang mengesahkan laporan Anda. Yang mengesahkan laporan Anda siapa? Di sebelah sini, ya, di sebelah ini ada guru pamongnya, ya, guru pamong magang Anda. Kemudian di sini ada DPM-nya, ya, dosen pembimbing magangnya. Kemudian di sini kepala sekolah. Nah, tanda tangan kepala sekolah itu disertai dengan stempel. Tanda tangan kepala sekolahnya itu disertai dengan stempel. Kemudian di sini tanda tangan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris, ya, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Jadi seperti itu. Nah, kemudian, ya, di dalamnya juga ada daftar isi, ya. Ini daftar isi. Sesuaikan isinya, daftar isi ini dengan isi yang ada dalam laporan magang Anda secara pribadi, ya. Apa saja isinya, ya. Nah, kemudian kalau di dalam laporan Anda itu ada ada bagan, ya, maksudnya ada bagan atau tabel, bikinkan daftar tabel atau daftar bagannya di sini, ya, daftar bagan. Kemudian ada lampiran, bikinkan juga di sebelahnya ini daftar lampiran. Nah, daftar lampiran, ya. Oh, tapi ini tidak ada tidak diberikan. Dibikinkan daftar lampiran sama seperti daftar bagan, bikin daftar lampiran. Nah, setelah daftar lampiran, ini ada kata pengantar. Ini kata pengantar Anda, ya. Kata pengantar Anda, ya, sebagai penyusun laporan ini. Nah, kemudian baru masuk ke dalam laporan. Laporan ini terdiri dari beberapa bab, ya, terdiri dari beberapa bab. Ya, bab pertama, ini bab pertama. Anda bisa lihat isinya nanti di buku panduan Anda. Ya, bab pertama ini latar belakang, ya, latar belakang magang, ya. Yang isinya latar belakang magang, terus. Nah, kemudian yang kedua, ya, isinya ini adalah tujuan magang. Nah, tujuan magang bisa Anda lihat di buku panduan Anda apa tujuan magang itu, ya. Kemudian juga di sini
manfaat magang. Apa kira-kira manfaat magang itu ya? Ada semuanya di buku panduan magang Anda. Nah, kemudian di sini ada waktu dan tempat magang. Nah, waktunya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ya, Anda cantum ke sini. Kemudian tempat magang Anda di mana? Ya, tempat pelaksanaan magang Anda di mana? Ya. Nah, kemudian di sini masuk ke dalam bab 2. Ini ada deskripsi, ya, data dan apa ini? Deskripsi data dan pembahasan. Artinya di sini data-data sekolah, data-data tempat Anda magang, ya. Di sini bisa. Nah, di sini ada gambaran umum tentang tempat magang, nama sekolah, kemudian ada fasilitas sekolah dan segala macamnya, ya. Nah, kemudian di sini ada apa ini? Nah, ya, sejarahnya, ya, sejarah lembaga. Kemudian ada visi dan misi lembaga, ya, isinya. Kemudian ada apa lagi ini? Ini masih visi masih. Nah, kemudian kalau misalnya ada bagan seperti ini, ya, ini bagan tentang struktur sekolahnya, boleh Anda masukkan ke sini, ya, struktur sekolah, ya, struktur organisasi sekolah, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian, ya, kita masuk ke ini pembahasan kegiatan magang. Bahasan kegiatan magang itu jenis dan bentuk kegiatan magang. Ya, apa saja kegiatan magang yang Anda lakukan. Kalau di sini misalnya sini contohnya ada sapa pagi. Kegiatan, pokoknya kegiatan sekolah apa yang Anda lakukan selama Anda magang di sekolah tersebut, ya. Itu Anda paparkan di sini, Anda deskripsikanlah di sini di ini pelaksanaan kegiatan magang, ya, pelaksanaan kegiatan magang sampai seberapa ininya, berapa banyak kegiatan Anda itu Anda masukkan ke sini, baru kemudian masuk ke dalam bab yang terakhir itu ada bab penutup, ya, bab penutupnya mana bab penutupnya? Sebentar. Nah, di bab terakhir artinya ada 3 bab. Jadi bab ketiga adalah bab penutup. Ya, bab penutup ada kesimpulan dan ada saran Anda, ya. Nah, kemudian setelah bab penutup ini ada ya, daftar pustaka, ya, bisa Anda ambil dari mana yang ada yang Anda kutip di laporan Anda ini. Nah, kemudian ke belakang sini baru lampiran-lampiran. Nah, di lampiran ini Anda lampirkan RPP yang Anda buat selama Anda magang di sekolah. Artinya RPP hasil latihan Anda selama Anda di sekolah. Tapi bukan hanya RPP, tapi keseluruhan perangkat pembelajaran yang Anda pelajari di sekolah. Program tahunan, program semester, RPP, kemudian evaluasi, semuanya Anda lampirkan ke sini, ya, di dalam lampiran ini. Misalnya Anda membuat 4 buah RPP, ya, 4-4-nya lampirkan di sini. Ya, jadi seperti itu, ya, semuanya dilampirkan di sini, ya, tuh. Jadi inilah bentuk dari laporan secara individu. Nah, kemudian yang kedua ada laporan secara kelompok. Nah, laporan secara kelompok. Nah, berbeda laporan kelompok dengan individu, ya. Kalau bentuk covernya sama, ya, seperti ini. Ya, dijilid, ya, kemudian menggunakan kertas kambing juga sama ini. Nah, depan belakang, ya, seperti ini. Nah, judulnya adalah laporan kegiatan magang kependidikan 2, ya, di mana sekolahnya. Kemudian di sini ada logo. Kemudian disusun dosen, ada tulisannya sesudah logo ini, dosen pembimbing magangnya siapa? Dosen pembimbing magangnya siapa? Tulis ini. Kemudian kelompok berapa Anda? Nah, tulis di sini. Kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa saja dengan NIM-nya. Baru kemudian di bawah sini ada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021. Ya. Nah, di dalamnya sama seperti itu juga, ya, sama seperti itu juga. Nah, kemudian di sini ada pengesahan. Mungkin Anda bisa lihat di buku panduan Anda, kalau tadi pengesahan individu itu cuma 4, sekarang untuk pengesahan kelompok ini ada 6. Ya.
Pertama, pengesahan tanda tangan dari guru pamong. Oh, tetapi sebenarnya ini guru pamong cukup Oh, ada berapa orang guru pamong? Ada berapa orang guru pamong yang ada di sekolah? Itu nanti mereka yang menandatanganinya. Karena ini kelompok, ya, karena ini kelompok. Jadi guru pamongnya menandatangani ini pengesahan ini, ya. Kalau pengesahan itu tidak cukup di 1 lembar ini, bisa dibuat 2 lembar. Ya, yang pertama di sini ada dosen pembimbing magangnya. Dosen pembimbing magangnya, kemudian guru pamong. Kalau guru pamongnya banyak, guru pamong 1, guru pamong 2, guru pamong 3, guru pamong 4, guru pamong 5. Nah, kalau cukup 1 lembar, cukup 1 lembar, tapi kalau tidak cukup boleh di belakangnya. Dan yang paling bawah nanti sesudah guru pamong ada kepala sekolah dengan stempel dan juga ada dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris dengan menggunakan stempel juga. Ya. Jadi itu pengesahannya. Nah, kemudian sama isinya ada kata pengantar, ya, ada kata pengantar. Nah, kemudian ada daftar isi. Daftar isi sama seperti tadi. Kemudian ada daftar bagan. Ya, ada daftar bagan. Kemudian kalau ada lampiran, daftar lampiran. Nah, ini daftar lampiran. Apa saja yang dilampirkan di situ. Ya. Nah, kemudian isi, ya. Kita ke isinya. Sama, isinya juga ada 3 bab, ya. Pertama bab pendahuluan, yang kedua bab laporan tentang pelaksanaan magangnya, kemudian bab ketiga tentang kesimpulan dan saran, ya, penutup, bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Nah, isinya itu sudah ada di buku panduan magang Anda. Anda tinggal baca saja apa yang ada di situ, ya. Hampir sama dengan laporan individu tadi, sama dengan laporan individu tadi, bahwa di dalamnya ada deskripsi tentang wilayah sekolah, kemudian ada tentang apa saja kegiatan yang Anda lakukan secara berkelompok, ya, secara berkelompok, bukan yang individu, ya, yang Anda lakukan secara berkelompok itu dimasukkan ke dalam sini. Kemudian untuk lampirannya lampirkan semua RPP yang dibuat oleh anggota kelompok. Ya. Lampirkan semua RPP yang ada, bukan cuma RPP, ya. Semua perangkat pembelajaran yang dibuat oleh anggota kelompok itu masukkan dalam lampiran. Ya, lampirkan ke dalam laporan ini semua perangkat pembelajaran yang dibuat selama Anda magang. Ya, dari semua anggota kelompok. Ya, jadi seperti itu. Memang agak tebal jadinya laporannya, ya. Nah, kemudian, ya, berapa lembar laporan ini kita jilid? Nah, untuk laporan individu dan laporan kelompok ini dijilid pertama untuk fakultas, ya. Untuk fakultas kalau yang kelompok, ya. Untuk yang kelompok. Yang kelompok pertama untuk fakultas, yang kedua untuk dosen pamongnya. Dosen pamongnya. Yang ketiga untuk guru untuk sekolah. Ya, untuk sekolah. Yang keempat untuk panitia. Yang keempat untuk panitia. Nah, jadi ada keempat seperti itu. Kalau Anda masing-masing mau untuk laporan kelompok, silakan Anda gandakan sendiri untuk masing-masing anggotanya. Tetapi yang dikumpulkan ke panitia, ya, yang dikumpulkan ke panitia nanti pertama yang untuk fakultas kumpulkan ke panitia, kemudian yang kedua yang untuk panitia, kemudian yang ketiga untuk guru pamong, untuk sekolah itu kasihkan ke sekolah, dan yang keempat untuk dosen pamongnya kasihkan ke dosen pamongnya. Jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian laporan pribadi. Kalau laporan pribadi, pertama untuk guru pamongnya, laporan pribadi Anda. Yang kedua untuk dosen pamongnya. Dan yang ketiga untuk panitia. Yang keempat untuk Anda sendiri. Jadi untuk laporan pribadi cuma 4. Pertama untuk dosen pamong, kedua guru pamong, yang ketiga panitia, yang keempat untuk Anda pribadi. Jadi seperti itu. Nah, inilah
cara pembuatan laporannya, bentuk-bentuk laporan magang kita, ya. Nanti silahkan untuk lebih detailnya Anda bisa lihat di buku panduan magang Anda, di situ sudah dilampirkan, ya. Di situ sudah ada dilampirkan di buku panduan magang Anda. Nah, kalau nanti masih ada yang belum jelas, silakan boleh ditanya kepada panitia, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekali lagi kami ingatkan, sebagai bukti Anda menyaksikan ini, dan ini tujuan untuk mendukung akreditasi Fakultas Tarbiyah dan Tadris, maka kami mohon untuk Anda semua mengklik like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.